Kopi. Ya, komoditas yang satu ini memang banyak digemari oleh orang-orang pada umumnya. Lebih dari 50 negara di dunia membudidayakan tanaman kopi yang konon katanya banyak manfaat bagi tubuh manusia. Tradisi minum kopi sekarang ini bukan hanya disukai oleh orang tua saja. Anak-anak muda rupanya mulai memasukkan tradisi ngopi dalam aktivitas favoritnya. Kembali 10 tahun lalu, jadi yang disebut anak-anak milenial ini mau gampangnya, sehingga tumbuhlah kopi-kopi yang disebut 3 in 1, 2 in 1, yang cepat diaduk, minum, cepat pergi. Ya, itu yang disebut instant coffee. Kemudian dengan berkembangnya kafe-kafe baru, sehingga kemudian dengan fenomena banyak anak-anak muda ini yang belajar membuat kopi, ya, yaitu brewing kelas, barista kelas, sehingga mereka ini terinspirasi untuk serve coffee yang terbaik, sehingga tiap orang itu berusaha buat kafe yang kecil-kecil untuk serve coffee bagus menurut style mereka masing-masing, dan sangat bagus. Dan di luar dugaan saya, kalau kembali 6 tahun lalu itu konsumsi kopi di Indonesia itu 0,8 kilo per tahun per kapita. Tapi yang sekarang ini boleh dibilang udah masuk ke 1,4, 1,6. Jadi yang saya lihat itu fenomenanya yaitu yang Bapak sebut itu milenial minum kopi-kopi bagus gitu. Maraknya para millennials meminum kopi menjadikan peluang besar bagi para pengusaha kedai kopi. Tak heran kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak sekali terlihat kedai atau kafe yang menyajikan bermacam-macam jenis kopi. Seperti kedai kopi yang satu ini. Mereka sengaja membuat para penikmat kopi tidak harus pergi ke kedai atau kafe. Hanya dengan memesan lewat jasa pengiriman, kopi sudah bisa tiba dalam beberapa menit di tempat yang mereka mau. Kita melihat bahwa demand dari teman-teman ini untuk menikmati kopi itu sangat tinggi. Makanya kita hadir ingin mengakomodir itu dengan membuka cabang yang lumayan masif. Di aplikasi kita ini ada 2 metode pemilihan untuk mendapatkan kopinya. Yang pertama itu pick up, yang dimana teman-teman bisa order dari aplikasi Fore dari handphone teman-teman, kemudian bisa ambil ke kedai Fore Coffee yang sudah jadi selama 3 menit. Kemudian delivery, sistem kita udah bisa plotting Fore di mana yang paling terdekat lokasinya dengan teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak perlu cari lagi nih Fore yang di mana yang bisa deliver minumannya ke tempat teman-teman. Kita melihat ada peluang gaya hidup yang berubah ya, yang mungkin zaman dulu kopi itu mahal dan orang generasi milenial sekarang menyukai untuk setiap hari minum. Jadi kita jembatanin dengan harga yang lebih murah supaya bisa jadi konsumsi sehari-hari buat generasi milenial. Kita range-nya di 17.000 sampai 28.000-an. Ya itu saya kira arah kopi udah menjembatanin untuk bisa jadi daily minuman sehari-hari buat generasi milenial, orang-orang kerja yang mungkin waktunya sedikit, kita jembatanin pakai kopi grab and go seperti itu. Konon, kopi dianggap dapat menyegarkan tubuh dan menghilangkan rasa letih serta kantuk. Kegemaran ngopi kini mulai ramai dilakukan anak-anak muda. Mungkin karena banyaknya pikiran dan tugas, sehingga mereka butuh penyegar tubuh. Tentu saja ini jauh lebih baik daripada mereka harus mengkonsumsi minuman keras yang jauh lebih berbahaya. Selain itu, sekarang mulai muncul istilah teman ngopi. Teman kenal dari kebiasaan sama-sama ngopi. Dari secangkir kopi, timbul kejernihan otak, timbul ide-ide kreatif nan unik. Misalnya filosofi tentang sebuah kopi dalam kehidupan. Sebuah tradisi bangsa Indonesia yang berlandaskan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kopi itu menyatukan dan tak memandang dari mana kamu berasal. Beragamnya jenis kopi Indonesia membuat para penikmat kopi di dunia melirik Ibu Pertiwi. Sebagai penghasil kopi terbaik,
Salah satunya adalah kopi Cibulao. Biji kopi ini berada di Kampung Cibulao yang berada di Kabupaten Bogor. Kopi Cibulao pernah dinobatkan sebagai kopi terbaik se-Indonesia pada event Kopi Expo yang diselenggarakan oleh AEKI pada tahun 2017. Kayak juara satu segala macam sih, kita nggak berpikir ke arah situ dulu. Kita cuma nanam satu, kita yang penting nanam. Udah dulu kan banyaknya sini kan udah semak-semak doang, nggak kayak ini cuma tinggal semak sama pisang-pisang hutan doang yang adanya gitu. Nah sekarang udah mulai jadi kelihatan kayak hutan lagi kayak gini. Jadi sebenarnya kalau dari harga, kualitas, kuantitas, harga segala macam itu sebenarnya ya anugerah, bukan istilahnya. Kita nggak berpikir arah situ. Dulu cuman kita minimal kalau suatu saat ini pohon kopi hidup itu kita ngopi ya nggak beli banget lah gitu. Cuma berpikirnya kayak gitu aja. Inilah Kampung Cibulao yang berada di Kabupaten Bogor. Untuk menuju ke kampung ini, kita disajikan hijaunya kebun teh yang luasnya ratusan hektar. Jalan setapak yang dipenuhi batu-batu kali membuat kendaraan yang melintasi jalan ini melaju sangat lambat. Kopi yang terkenal dengan aroma gula bakar ini adalah salah satu bukti akan kayanya negeri ini dengan komoditas kopi. Kita orang Indonesia itu ya di mana-mana tuh ngopi itu udah lumrah. Bahkan selain warisan budaya dari leluhur juga sekarang itu memang saya lihat itu jadi tren gaya hidup. Apalagi kayak di kafe atau kelas-kelas kafe itu jadi banyak juga yang banyak mahasiswa kayaknya ya memang betul. Jadi kita lebih pas itu kalau bisa dibilang tren gaya hidup gitu kayak sekarang. Menurut saya sebagai petani peluangnya justru malah terbuka ya. Indonesia itu unik ya. Saya juga udah nyicipin kopi yang dari mana-mana juga, memang dari suatu daerah itu dia mempunyai khas cita rasa masing-masing ya. Cita rasa, aroma itu dia membawa karakter masing-masing, itulah Indonesia. Dan beda dari sepertinya misalnya Vietnam atau Brazil, ya hanya standarisasi rasa itu segitu aja, dia nggak ada lebihnya gitu. Kalau Indonesia ngomong jangankan yang luar daerah, Cibulao aja itu saya sendiri kadang-kala saya juga belajar ngerosting itu ada berapa, misalnya dari Robusta itu ada berapa varietas, contoh yang besar sama yang kecil atau yang sedang, itu karakternya itu di yang lainnya itu harus udah membawa karakter masing-masing, nggak bisa sama. Arabikanya juga belum, dari kemiringan varietas juga di sini ada 3-4 karakter untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi setiap titik atau varietas itu dia kelakuannya agak beda-beda. Nah itu uniknya di situ. Bahkan seberang hutan aja, ini sama seberang hutan itu beda banget, padahal ketinggian sama. Dia miring ke timur, ini miring ke barat. Ada perbedaan yang signifikan kayak gini contohnya. Di sana biasanya sebelah timur itu 2 bulan lebih awal musim panen. Kalau di sini 2 bulan terakhir baru panen kalau di sini. Perbedaannya kayak gitu. Kopi memang membawa banyak manfaat bagi yang meminumnya. Namun di sisi lain, terlalu banyak meminum kopi justru akan berdampak buruk untuk kesehatan. Kadar kafein di dalam kopi inilah yang harus menjadi perhatian bagi para penikmat kopi jika mengkonsumsinya terlalu banyak. Kopi banyak benefitnya, tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak, dia akan backfired atau memberikan dampak yang kurang bagus. Contohnya apa? Kafein di dalam kopi itu bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi untuk orang-orang tertentu, hati-hati dengan berapa banyak mengkonsumsi kopi. Ya, 1 atau 2 cangkir can be good for you. Tapi di atas itu bisa juga men-trigger high blood pressure. Jadi be very careful. Kemudian kafein itu juga punya sifat diuretik. Diuretik itu artinya apa? Badan kita tidak bisa menahan air dengan maksimal. Jadi kalau kita minum terlalu banyak kopi, ginjal kita akan melepaskan lebih banyak air. Kecenderungannya akan dehidrasi.
Nah, ini perlu diperhatikan karena kita tinggal di Indonesia, negara tropis, panas, humiditas tinggi, kita berkeringat. Kadang-kadang minum airnya juga kurang ya. Kalau kita minum airnya kurang, kemudian minum kopinya juga banyak, what happen is dehidrasi itu akan terjadi berkepanjangan dan ini memunculkan masalah-masalah seperti kualitas kulit, kualitas rambut, high blood pressure juga, detak jantung yang irregular. Jadi that bagian dari kebiasaan minum kopi terlalu banyak yang banyak orang harus mulai aware. Terima kasih. Tren ngopi di kalangan millennials memang menjadi salah satu faktor meningkatnya produksi kopi di Indonesia. Selain menguntungkan petani kopi, pengusaha kedai tak pernah sepi dikunjungi penikmat komoditas ini. Kopi memang memiliki dampak yang baik bagi tubuh manusia. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, kopi akan dapat memberikan dampak yang buruk bagi tubuh manusia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube IDN Times. Saya Lia Huta Soit, pamit undur diri.